Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya. Gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Sudah belajar? Sudah. Dibawa semua bukunya? Iya. Dibawa semua. Siapa yang bawa? Gak ada yang bawa. Bawa semua. Bawa semua. Iya. Sekarang sebelum mulai pelajaran, mari kita baca doa bersama-sama. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Oke, sekarang buka halaman berapa ini? Halaman 6. Proses pengangkatan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Siapa saja Khulafaur Rasyidin itu? Satu. Abu Bakar Siddiq. Dua, Umar bin Khattab. Tiga, Utsman bin Affan. Empat, Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Abu Bakar. Sekarang membahas tentang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar Siddiq itu sahabat Nabi yang setia menemani Nabi ketika Belajar. berdakwah. Mulai Nabi itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi sampai berdakwah secara terang. Nah, ketika Nabi Muhammad itu wafat, ya, kaum Muhajirin dan kaum Ansor itu bingung mau siapa yang mau dijadikan pimpin setelah Rasulullah. Nah, kaum Ansor dan kaum Muhajirin itu ribut, ingin saling menjadi pemimpin, rebutan mana yang lebih pantas, kaum Muhajirin atau kaum Ansor. Nah, ketika perdebatan itu, ya, kaum Muhajirin itu merasa paling pantas pemimpin ketika Rasulullah wafat, setelah Rasulullah itu. Nah, kaum Muhajirin itu menganggap kalau dirinya itu orang yang sudah menemani Nabi dari berdakwah dari awal periode Mekah itu kaum Muhajirin. Sedangkan kaum Ansor beranggapan dia itu lebih pantas menjadi pemimpin. Dari kaum Ansor itu menganggap bahwa kaum Ansor itu lebih pantas memimpin ketika Nabi Muhammad itu setelah wafat. Nah, karena beranggapan bahwa kaum Ansor itu sudah menolong kaum Muhajirin dan telah mengembangkan Islam secara luas. Ketika perdebatan itu kaum Ansor dan kaum Muhajirin, saat itu Umar bin Khattab menjadi penengah, dan Umar bin Khattab mengatakan bahwa yang berhak memimpin setelah Rasulullah adalah dari kalangan kaum Quraisy. Maksudnya leluhurnya Quraisy, yang dari Quraisy, yaitu di Mekah. Nah, ketika itu Umar bin Khattab langsung mengusulkan bahwa Abu Bakar yang berhak menjadi pemimpin setelah Nabi. Rasulullah. Akhirnya, karena Umar bin Khattab itu adalah orang yang berani, orang yang tegas, semua orang-orang Quraisy takut sama Umar bin Khattab. Jadi keputusan yang diambil oleh Umar bin Khattab itu selalu disetujui oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor itu. Nah, akhirnya diangkatlah Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah. Selama kepemimpinan
Abu Bakar As-Siddiq ini, Abu Bakar As-Siddiq punya prestasi, yaitu yang pertama memerangi kaum Murtad. Murtad. Ketika itu Rasulullah setelah wafat, banyak kaum Rasulullah itu banyak yang murtad karena imannya itu yang lemah, masih baru masuk Islam, dan Rasulullah wafat. Dan akhirnya kalau sudah tidak ada Rasulullah, mereka itu beranggapan kalau Islam itu hanya di masa Rasulullah. Dan akhirnya kaum yang baru masuk Islam itu keluar lagi murtad karena imannya masih lemah. Kaum murtad itu dipimpin oleh yang namanya nabi palsu. Hebat ya, mengaku-ngaku nabi palsu setelah Rasulullah, mengaku-ngaku nabi setelah Rasulullah, padahal Rasulullah adalah nabi yang paling Akhir. akhir. Jadi setelah Rasulullah itu tidak ada nabi lagi. Khatamul Anbiya. ya, penutup para nabi. Di sini nih pemimpin kaum murtad itu ada 4. Yang pertama Aswad Al-Ansi, 2 Qulaihah, 3 Malik bin Nuwairah, 4 Usailamah Al-Kazab. Nah, Abu Bakar ini tidak tinggal diam mendengar kalau ada nabi setelah Rasulullah. Abu Bakar tidak tinggal diam. Akhirnya Abu Bakar memeranginya, diajak perang oleh Abu Bakar. Semua ini yang mengaku nabi di kalangan kaum murtad ini. Yang kedua, prestasi Abu Bakar itu kodifikasi Al-Quran. Jadi itu Al-Quran dulu itu gak jadi mushaf ya, gak jadi yang sekarang itu. Dulu itu ada yang di pelepah kurma, di batu, ada yang di tulang. Semua itu berserakan semua, gak jadi satu, gak jadi lembaran kayak gini ini, gak jadi mushaf, berserakan. Modifikasi Al-Quran ini diusulkan oleh Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab itu penasehatnya Sayyidina Abu Bakar ketika itu. Umar bin Khattab itu punya inisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran karena takut hilang. Ya apa kalau sudah yang hafal Al-Quran itu meninggal, kan gak ada yang hafal, Mas. Akhirnya Al-Quran itu banyak yang hilang. Akhirnya dikodifikasi untuk mushaf. Ketika di kepemimpinan Abu Bakar Siddiq ini, Al-Quran itu cuma satu, dibuat satu sebagai pedoman. Ya, karena usulannya Umar bin Khattab itu cuma jadi satu pertama kali itu. Terus prestasi yang selanjutnya perluasan wilayah Islam. Abu Bakar Siddiq ini mengutus para dai atau para pendakwah yang bisa ngomong, bisa mendakwai pemimpin-pemimpin di daerah yang belum pernah dipegang oleh, yang tidak pernah dilalui oleh Islam. Nah, prinsipnya ada 3 di sini. Prinsipnya seorang dai itu yang mendakwai para pemimpin di daerah yang sebelum dipegang atau dilalui oleh Islam. Satu, diajak untuk memeluk Islam. Ya, diajak untuk Islam sehingga mendapatkan perlindungan jiwa serta hartanya. Nah, di daerah-daerah misalkan di sini Jember, misalkan di Tanggul itu dikirim oleh Abu Bakar, dikirim pendakwah atau dikirim kiai kalau misalkan di sini, atau dikirim seorang murid ke daerah Tanggul itu untuk berdakwah karena di sana nggak pernah ada Islam. Nah, diutuslah para sahabat-sahabat itu, tapi tidak memaksa. Di sini itu memeluk Islam dengan tidak memaksa, dengan halus dan lembut. Yang kedua, tidak usah untuk memeluk Islam. Kalau tidak mau maka harus membayar jizyah atau pajak. Nah, Islam itu tidak memaksa. Ketika diutus para dai itu tidak boleh memaksa
tidak boleh memaksa untuk mengajak meluk Islam. Tidak boleh memaksa, tapi kalau memang tidak mau harus membayar jizyah. Jizyah itu di sini itu kayak pajak perlindungan. Nah, kalau nggak mau masuk Islam, ya berarti harus bayar jizyah agar dilindungi. Nah, seperti itu. Yang ketiga, apabila dengan jalan damai tidak mau, maka akan mereka diperangi. Kan bayar jizyah itu sudah jalan yang damai ya. Kalau nggak mau masuk Islam tapi bayar jizyah. Kalau nggak mau juga, nah, maka itu harus diperangi. Di masa Abu Bakar itu seperti itu. Ternyata ketika para dai itu diutus oleh Abu Bakar ke suatu daerah, banyak daerah penduduk itu yang senang menyambut dengan kehadiran Abu Bakar. Kehadiran dai yang diutus Abu Bakar. oleh Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu senang karena merasa kalau Islam itu damai, tidak ada kekerasan, tidak ada paksaan, seperti itu. Karena memang diutus oleh Abu Bakar seperti itu, tidak boleh dipaksa. Kalau mau, ya alhamdulillah. Kalau nggak mau harus membayar jizyah. Daerah baru itu namanya kekuasaan di daerah yang berada di kekuasaan Persia. Di Persia itu, di Bizantium. Nah, karena tidak terima, kekaisaran Bizantium itu mengajak perang. Bizantium itu di Damaskus mengajak perang kepada kaum muslimin. Di situ tuh kaum muslimin cuma 18.000 orang yang mau berperang. Dan kaum pasukan yang Bizantium itu di Damaskus, kekaisaran Bizantium itu 240.000. Bandingkan 18.000 sama 240.000. Jauh ya? Iya. Nah, karena merasa tidak mampu, Abu Bakar itu mengutus Khalid bin Walid berangkat menuju Syam. Nah, Khalid bin Walid itu mengajak kaum lagi untuk nolong kaum yang hanya 18.000 orang. Nah, disitulah pertempuran berlangsung. Pertempuran itu di pinggir sungai Yarmuk. Nah, di pinggir sungai Yarmuk, perang besar di situ. Di saat perang berlangsung itu, para sahabat ada yang mendengar membawa informasi kalau Sayyidina Abu Bakar itu meninggal. Meninggal bukan di medan perang tapi sakit meninggalnya. Bukan Abu Bakar gak ikut perang itu bukan takut tapi sakit. Gimana kalau sakit kan tidak bisa apa-apa sudah. Mau ngapain ya enak. Akhirnya mengutus Khalid bin Walid itu untuk membantu kaum yang ada di kaum muslimin yang ada di Bizantium dan di Damaskus itu. Akhirnya perang dia. Nah, karena kehendak Allah, kaum muslimin menang. Bizantium itu menjadi kekuasaan Islam. Itu selama kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, cukup saja ya. Iya. Selanjutnya kepemimpinan Umar bin Khattab. Kita lanjut pertemuan selanjutnya minggu depan. Oke, kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.